Mandalay. Something big. Gak jauh dari Isla Nublar di mana Taman Jurassic berada, terdapat pulau lain bernama Isla Sorna yang dijadikan lokasi bersantai seorang sultan beserta keluarga dan krunya. Putri si sultan berjalan-jalan keliling pantai sambil makan sandwich walau dilarang si emak. Sebab mamanya takut kalau ada ular. Tenang bu, gak ada ular. Cuma ada seekor dino kecil spesies Compsognathus yang biasa dipanggil Kompi. Dipikir lucu si bocil kasih makan sandwich. Gak taunya kawanan Kompi lain juga datang buat minta jatah. Takut jatahnya kurang, si bocil kabur sambil teriak minta tolong. Dengar itu, si sultan segera samperin bersama istri dan krunya. Namun, hanya jeritan ketakutan yang didapat sang istri. Pindah ke Ian Malcolm yang gantian jadi pemeran utama kali ini. Dengan kereta dia berangkat menuju kediaman John Hammond karena diundang. Di sana dia bertemu bocil Lex dan tim yang udah besar setelah 4 tahun dari film pertama. Dari obrolan Ian dan Lex sepertinya telah terjadi sesuatu pada Hammond. Gak lama, sekumpulan orang turun membawa kotak disertai keponakan Hammond bernama Peter Ludlow. Peter sendiri kini adalah pemimpin perusahaan induk Jurassic Park bernama InGen menggantikan Hammond. Sebab Hammond dilengserkan dewan direksi akibat kejadian Jurassic Park dulu. Tugas Peter adalah untuk meluruskan masalah tersebut dengan rencananya yang disetujui direksi. Setelah itu, Ian ketemu sama Hammond yang ceritakan mengenai Isla Sorna. Fungsi pulau tersebut adalah sebagai pabrik dan pengembang biakan dino. Setelah dino cukup besar, barulah dibawa ke Jurassic Park. Namun, akibat badai besar, semua fasilitas di pulau tersebut menjadi rusak dan para dino kini hidup bebas berkeliaran serta berkembang biak di pulau. Hammond berusaha menjaga para dino dari tangan manusia selama ini. Namun pihak lain di InGen merasa para dino harus dibawa kembali buat menghasilkan uang agar InGen gak bangkrut. Itulah mengapa Hammond dilengsarkan paksa oleh Peter. Oleh sebab itu, Hammond bentuk tim ekspedisi untuk buat dokumentasi di luar zona kekuasaan para dino karnivora. Tujuannya ialah untuk bisa membuat kebijakan agar pulau tersebut tidak bisa diintervensi pihak manapun supaya para dino dapat hidup bebas. Ekspedisi harus cepat dilakukan karena kejadian si sultan yang anaknya diserang Kompi namun masih hidup itu telah menjadi pembuka jalan pulau akan segera diketahui publik dan dimanfaatkan. Untuk itu, Hammond ingin Ian menjadi anggota keempat tim ekspedisinya. Ajakan itu jelas ditolak Ian yang udah kapok sama kejadian dulu. Tapi begitu Ian tahu salah satu anggota Hammond adalah pacarnya si Sarah yang bahkan udah berada di Isla Sorna. Karena dia begitu ngotot ingin mempelajari tingkah laku para karnivora dengan tenang, makanya dia minta berangkat duluan. Karena si Sarah mau nggak mau Ian ikut berangkat buat bawa balik sang pacar. And believe me, the research team... It's a rescue operation and it's leaving right now. What's the point in giving her a satellite phone if it doesn't work? I need half air on the tires here. Ian bertemu dengan ahli perlengkapan lapangan bernama Eddie yang juga akan berangkat. Setelah membahas masalah telepon satelit yang gak berfungsi, mereka bertemu Nick Van Owen, sang dokumenter segala medan yang juga ikut. Di tengah obrolan mereka, datang anak Ian bernama Kelly. Kelly diminta datang buat diinfo tentang kepergiannya ke suatu tempat sementara waktu. Namun Kelly gak setuju karena akan dititipkan dengan orang lain yang gak disukainya. Kelly mulai merasa kalau Ian sama sekali gak peduli sama dia. Bahkan Ian gak tahu kalau Kelly udah dikeluarkan dari tim gimnastik sekolahnya. Padahal itu merupakan sesuatu yang sangat disenangi sang anak. Keinginan Kelly untuk ikut juga dapat penolakan keras dari Ian. Ian harus sudahi obrolan dan minta Kelly ke alamat orang yang diminta sebab dia udah dipanggil buat briefing dengan tim ekspedisi. Kelly juga ikut turun sambil berkeliling melihat alat yang akan mereka bawa ke pulau. Di dalam sebuah van trailer, dia lihat peta pulau bertuliskan Las Cinco Muertes. Sejurus kemudian, kapal berangkat membawa tim ekspedisi serta perlengkapan mereka. Di kapal, Eddie pamerkan senapan dengan amunisi berisi racun untuk menjaga diri buatannya. Gak lama, Nick datang bersama empunya kapal yang ngotot mau turunkan mereka sebelum tiba di pulau. Sebab banyak gosip seputar pulau yang udah banyak makan korban hingga dijuluki Pulau Las Cinco Muertes yang berarti 5 kematian. The location sensor into Dr. Harding's satellite. Almost on top of her dodge, she should be right. Singkat waktu,
Tim udah tiba di pulau dan langsung melacak posisi Sarah dari GPS di telepon satelit pemberian Eddie. Gak jauh jalan, mereka temukan tas milik Sarah tapi gak ada pemiliknya. Tiba-tiba Eddie melongo melihat sesuatu. Apakah ada T-Rex? Bukan, itu adalah kawanan Stegosaurus yang memiliki duri di ekornya. Lihat itu, Nick segera dokumentasikan para geng Stego yang lewat. Dia terus bergerak mencari spot bagus buat ambil gambar. Tanpa dia sadari, si Sarah rupanya berada di dekat sana juga. Lihat Sarah, Ian pun pasang muka bete karena udah menghilang tanpa kabar. Sarah gak terlalu pedulikan Ian, dia bahkan pergi menyusuri hutan buat observasi lanjutan. Drive without license. I don't care. And the carnivores, well, they eat the herbivores. Di kejauhan dia lihat seekor baby Stegosaurus. Tanpa pikir panjang dia dekati buat foto serta mengelus si baby Stego. Dino kecil yang mukanya mirip kura-kura ini mulai mengeluarkan suara karena risih sama Sarah. Hal itu jelas mengundang kawanan Stegosaurus dewasa mengusir si Sarah dengan marah. Tahu diincar, Sarah pun kabur menyelamatkan diri. Selamat dari amukan Dino, mereka jalan balik ke kemah. Dalam perjalanan Ian terus ngoceh sama kelakuan Sarah. Sarah sendiri bela diri karena udah 20 tahun berurusan sama hewan predator. Sampai si Ian aja bisa dia jinakkan. Mendadak, Nick percepat langkah karena lihat ada api di luar kemah mereka. Siapa yang menyalakan api? Jelas ketebak dong si bocil Kelly yang diam-diam ikut dalam ekspedisi. Karena itu, si bocil mau dikirim pulang oleh Ian. Tapi lagi-lagi telepon satelitnya nggak berfungsi. Ian pun minta solusi sama Eddie, jadi dia diarahkan memakai telepon satelit dalam kemah mereka. Ian segera bawa masuk Kelly ke dalam kemah yang sangat berantakan. Masuk juga Sarah buat melanjutkan perdebatan mereka mengenai kelakuan Sarah yang gak kelar-kelar dibahas dari tadi. Yang jadi korban atas kelabilan mereka adalah Kelly. Bentar disuruh keluar, bentar disuruh tetap di dalam. Di tengah perdebatan gak jelas mereka ini, tiba-tiba muncul sekumpulan geng helikopter dan Cino mengarah ke pulau. Itu rombongan Skull Island yang nyasar apa gimana itu? Ternyata bukan, itu adalah tim ekspedisi lain milik Ingen. Rupanya itu adalah tim pimpinan Peter yang datang buat nangkap para dino untuk dibawa ke Amerika. Peter bawa pemburu profesional milik Ingen bernama Roland. Roland sendiri tertarik karena punya ambisi ingin berburu T-Rex jantan. Dia bahkan rela nggak dibayar asal ambisinya bisa terpenuhi. Di tengah jalan mereka ketemu kawanan dino yang siap ditangkap. Salah satu mobil yang ditumpangi ilmuwan Roland bernama Dr. Buck minta mobil berhenti. Sebab dia mau menangkap Pachycephalosaurus yang biasa disebut Pachi. Dino yang terkenal jago nyundul yang kepalanya mirip Zinedine Zidane. Mirip kan? Usaha penangkapan tidaklah mudah karena Pachi bisa menyundul musuhnya dengan sangat keras. Ini contohnya. Walau begitu, dengan persenjataan lengkap mereka berhasil menangkap seekor. Lalu dino lain yakni spesies Parasaurolophus, biasa disebut Sauro, juga diburu. Dengan senjata bius dan aksi keroyokan, Sauro pun berhasil ditangkap juga. Aksi penangkapan tersebut dilihat tim Ian dengan tatapan gak percaya. Setelah itu, Roland berhasil temukan jejak yang diyakini Buck milik T-Rex. Dapat yang dicari, bermodal senjata kaliber besar, Roland pergi berburu pialanya. Sementara itu, orang kedua setelah Roland bernama Dieter lagi dikunjungi seekor kompi. Lihat dino mini itu dengan sombongnya Dieter Strum buat nakutin. Tunggu kok ya Dieter. Di sisi lain, Roland dan pengikut setianya bernama Ajay menemukan sarang T-Rex beserta seekor babynya. Tahu bakal sulit berburu di teritori T-Rex, mereka mau jadikan si baby T-Rex sebagai umpan buat dipancing ke area yang mereka mau. Sambil sembunyi di atas pohon, mereka terus menunggu kedatangan sang induk T-Rex. Di perkemahan Peter, diam-diam tim Ian mengintai mereka. Tahu kalau tim Peter bakal muncul, Hammond udah siapkan rencana B berupa Nick Van Owen itu sendiri. Di kemah, Peter lagi lakukan siaran buat meeting dengan para dewan direksi in-game mengenai hasil ekspedisinya. Dengan pamerkan rencana membuka taman Jurassic di Amerika yang udah mereka bangun jauh-jauh hari. Saat dia sibuk itulah, Nick ditemani Sarah memasuki tempat penyimpanan dino hasil tangkapan. Tanpa ragu, mereka buka semua kandang buat lepasin para dino. Hasilnya adalah kekacauan akibat para dino yang lepas. Waktu Roland dan Ajay balik ke kemah itulah Nick berniat lepasin baby T-Rex. Namun kaki si baby rupanya patah. Jadi Nick putuskan untuk bawa ke kemah buat diobati. Di kemah Peter, Roland menyalahkan Dieter yang dinilai lalai bertugas. Setelah periksa ke area penyimpanan, Roland tahu kalau ada orang lain di pulau selain mereka.
Di sisi lain, Nick dan Sarah balik ke kemah dengan oleh-oleh berupa baby T-Rex. Sebagai mantan korban amukan T-Rex, Ian tentu melarang mereka membawanya ke kemah. Kelly juga sampaikan, suara si baby T-Rex bakal mengundang kedatangan induknya. Karena itu, Nick menahan mulutnya dengan tali pinggang. Lihat suasana demikian, Kelly mulai menyesali keputusannya buat ikut diam-diam ke pulau. Bocah. Untuk mengurangi rasa takutnya, Ian bawa dia bersembunyi ke tempat tinggi dengan alat ciptaan Eddie. Tibanya di atas, mereka lihat sesuatu bergerak dalam hutan menuju kemah. Sadar kedatangan sang induk, Ian berusaha hubungi kemah namun telepon tidak diangkat. Jadi Ian putuskan turun buat ingatkan Nick dan Sarah. Begitu sampai ke dalam, sayangnya semua udah terlambat. Dari jendela terlihat kepala sang T-Rex. Bukan seekor, melainkan sepasang suami istri T-Rex nongol mencari anaknya yang hilang. Berusaha tenang, Sarah gendong baby T-Rex buat dibalikin ke orang tuanya. Dengan hati-hati dia letakkan baby T-Rex di tanah lalu masuk menutup pintu. Setelah itu, Eddie kabarkan Ian kalau para T-Rex sudah balik ke hutan. Dengar itu, Ian pun tenang sambil mencari tahu kabar Kelly. Tapi tiba-tiba, para induk T-Rex balik buat balas dendam. Kemah mereka didorong ke ujung jurang oleh papa mama T-Rex. Dalam sekejap, bagian belakang kemah jatuh yang buat Sarah terjun bebas menerjang kaca. Kemah masih bisa bertahan berkat bagian depan yang belum jatuh. Tapi keadaan Sarah sangat berbahaya karena kaca bisa pecah setiap waktu. Dengan kekuatan cinta, Ian turun menolong Sarah sekaligus minta Nick ambil telepon satelitnya. Saat Ian sampai ke bawah, telepon satelit malah jatuh memecahkan kaca. Untung Sarah masih bisa memegang tas yang dijulurkan Ian. Di luar, Eddie balik buat cari tahu keadaan. Lihat posisi kemah yang tergantung, dia masuk buat periksa situasi. Lalu dia keluar dan ambil tali buat media memanjat mereka. Setelah diikat ke pohon, Eddie masuk ke kemah buat lempar tali ke bawah. Tapi, kemah dari mobil trailer ini mulai gerak akibat keberatan beban. Belum lagi, simpul tali di pohon terlepas. Karena itu, Eddie tarik tali derek dari mobil ekspedisi buat menarik kemah. Dengan susah payah hingga terguling-guling, dia akhirnya berhasil kaitkan tali ke kemah. Barulah dibenarkan simpul tali di pohon. Waktu lagi ikat tali, mobil ekspedisi ikut terseret. Dengan ligat dia masuk ke mobil buat gaspol menarik kemah. Nggak taunya pasangan suami istri karnivora itu balik lagi. Dengan sekali caplok, atap mobil pun menghilang. Di keadaan terjepit itu, Eddie masih berusaha menginjak gas. Sayangnya, para T-Rex tidak memberi izin sehingga Eddie pun berakhir jadi cemilan malam. Untung para korban gelantungan berhasil selamat. Sarah pun lanjut memanjat hingga mendadak sebuah tangan menjulurkan bantuan. Itu adalah tim pimpinan Peter yang datang mencari mereka. Walau para dino dilepas, tidak ada aksi anarkis dari pihak Peter. Namun Nick dan Dieter nyaris baku hantam sebelum dipisahkan Roland yang kenali Nick. Siapa Nick ini? Misterius sekali. Sekarang yang penting adalah bagaimana mereka keluar dari pulau karena semua alat komunikasi hancur. Datanglah saran dari Peter yang bilang masih ada alat komunikasi di pabrik yang pakai tenaga surya. Jadi kemungkinan masih bisa dipakai. Tapi butuh waktu 1 hari jalan ke sana. Ditambah di sana dekat sama teritori para Velociraptor. Apalagi T-Rex bakalan terus memburu mereka. Di masa serba bingung ini, Buck dan Sarah malah sibuk beradu ilmu pengetahuan tentang dino. Daripada ribet sama mereka, lebih baik mulai berjalan menuju pabrik. Semalaman berjalan, Roland putuskan buat istirahat. Di saat itulah Dieter info ke temannya Carter kalau dia mau pergi boker. Sialnya Carter yang mirip Pedro Pascal ini asik dengerin lagu pakai headset. Tiba di spot yang dikira sesuai, Dieter mulai beraksi. Gak taunya dia dengar sesuatu di sekitar. Karena itu dia periksa buat pastikan hingga ketemu seekor kompi yang mungkin tadi dia strum. Merasa cuma seekor kadal mini, Dieter mau strum lagi. Kali ini si kompi gak sudi disetrum jadi dia kabur. Geram sama kelakuan si kompi, Dieter pun mengejarnya sampai gak sadar kalau udah tersesat. Dengan panik dia berteriak memanggil Carter dan mencari jalan pulang ke sana kemari. Gak sengaja dia jatuh ke dataran yang lebih rendah dengan senjata terlepas. Saat itulah si kompi membawa kawan tongkrongannya mengeroyok Dieter. Para kompi mundur sementara membentuk formasi sambil mengawasi pergerakan Dieter. Kemanapun dia pergi, kawanan kompi ini selalu ikutin.
Sedangkan para rombongan selesai istirahat dan siap lanjutkan perjalanan ke barat mencari pabrik. Dieter sendiri sibuk kabur dari kejaran para kompi yang terus berusaha menyerangnya. Hingga akhirnya dia pun menerima karma karena udah berani mengganggu anak tongkrongan para kompi. Roland sadar si Dieter menghilang. Dia ajak 2 anggota lain pergi mencarinya seraya suruh sisanya pergi duluan. Gak lama dia pergi, Peter ajak rombongan buat jalan tapi malah dicuekin. Begitu Nick yang ajak, mereka langsung gerak. Diam-diam sangar abang ini. Kepulangan Roland disadari Ajay dan Ian. Mereka dekati buat dikabari kematian Dieter serta menyusun rencana perjalanan. Lalu Ian yang patroli merasakan tanda-tanda kedatangan T-Rex. Sarah yang tidur di tenda bareng Kelly pun bisa ngerasain. Waktu dia mematikan lampu, si T-Rex sudah berada di samping tenda. Gak cuma itu, T-Rex juga masukkan congornya ke dalam tenda buat meriksa. Kelly yang terbangun disuruh diam agar tidak ketahuan. Namun, Carter yang kebangun malah teriak kegirangan waktu lihat T-Rex berkunjung. Keadaan langsung auto panik dan kocar-kacir selamatkan diri. Roland yang mau nembak kaget waktu tahu senapannya disabotase seseorang. Sehingga aksi kejar-kejaran antara T-Rex dan rombongan pun tak terelakkan lagi. Dalam pelarian itu, Carter jatuh dan penyet dipijak si T-Rex. Gak mau berakhir seperti Carter, Nick bawa Sarah, Kelly, dan Buck masuk ke balik air terjun karena T-Rex yang ngejar kepalanya gak bisa mencapai ke dalam. Gokilnya, Buck malah digerayangi ular yang buat dia kabur ke arah T-Rex. Imam-mamlah dia. Gak lama setelah itu, Ian masuk ke dalam goa tersebut. Di tempat terpisah, rombongan Peter memasuki area semak belukar. Tanpa mereka tahu, di situ adalah markas asosiasi Velociraptor setempat. Sehingga hal ini pun harus mereka alami. Tim Ian yang menyusul dari belakang mendengar pembantaian para raptor. Sebagai mantan korban Taman Jurassic, dia suruh semua berlari layaknya dikejar anjing. Mereka terus lari, dan lari hingga terpleset jatuh ke area lain. Gak mau buang waktu, Nick lanjut ke pabrik yang udah dekat dan minta yang lain istirahat dulu. Akhirnya dia pun sampai di pabrik. Setelah pastikan keadaan aman, tentram, sejahtera, dia nyalakan sekring yang hidupkan alat komunikasi. Lalu dia lakukan panggilan dengan menyebut dirinya sebagai pemimpin InGen Harvest untuk meminta dijemput. Di sisi lain, Roland siapkan senapan biusnya. Waktu mau ngejar si T-Rex, dia malah nemuin yang jantannya di sekitar. Sehingga dia akhirnya berhasil melumpuhkan sang T-Rex. Di saat bersamaan, Ian, Sarah, dan Kelly sampai di pabrik juga. Bedanya sama Nick, kedatangan mereka mendapat sambutan meriah para raptor. Sambil mengalihkan raptor, Ian suruh Kelly dan Sarah masuk ke dalam gedung. Dia sendiri sibuk main petak umpet dengan seekor lainnya dengan berusaha masuk ke ruangan lain. Tapi raptor tinggal mencahin kaca udah ketemu lagi sama dia. Menggunakan pintu sebagai tameng, sekali tabrak, Ian pun terpental keluar jendela. Jadi dia masuk ke mobil untuk menghindari si raptor napsuan tersebut. Begitupun Sarah dan Kelly yang diburu 2 ekor raptor napsuan lainnya. Mereka gali tanah di bawah buat bikin jalan kabur, karena raptor di luar makin beringas mencoba menerobos masuk. Saat dirasa lubang cukup luas, mereka pun mereka langsung manjat ke atas buat cari aman. Sementara Ian keluar sebelum kaca habis diseruduk raptor. Begitu keluar, dia menuju ke gedung Sarah dan Kelly berada cuma buat disambut seekor raptor lain. Terpaksa dia ikutan manjat tapi ke arah yang salah. Lihat papanya terjepit, Kelly mulai keluarkan jurus gimnastiknya buat nyelamatin Ian. Sarah suruh mereka keluar sebelum seekor lagi datang. Sedangkan dia manjat lebih tinggi lagi sampai ke atap. Udah susah payah parkour, si raptor dengan santainya udah sampai di posisi Sarah. Jadinya kini dia malah terjepit atas bawah oleh raptor. Sarah lalu menarik ubin hingga raptor di atas jatuh ke bawah menimpa raptor lain. Gak terima ditimpa, 2 raptor itu malah sibuk baku hantam sendiri. Momen itu dimanfaatkan Ian, Sarah, dan Kelly buat kabur hingga dipanggil Nick buat menuju helikopter. Dan selamatlah mereka dari pulau terkutuk ini. It's okay, it's over now. Be taken with him. Di dalam heli, Nick pamerkan 2 selongsong amunisi dari senapan Roland yang disabotase tadi. Tapi percuma, sebab Roland berhasil menangkap T-Rex jantan dan si baby T-Rex.
Akibat banyaknya korban jiwa di pihak Roland termasuk Ajay, dia pun memutuskan buat pensiun menjadi pemburu bayaran perusahaan-perusahaan gila uang seperti InGen. Tiba di Amerika di suatu dermaga, Peter langsung adakan konvers menyambut kedatangan T-Rex yang berhasil mereka tangkap. Tujuannya adalah sebagai media promosi akan dibukanya Taman Jurassic di kota tersebut. Karena itu, Ian dan Sarah datang juga ke dermaga namun dilarang masuk oleh satpam. Mendadak seorang staf datangi Peter buat diminta masuk ke ruang monitor. Peter yang saat itu lihat Ian dan Sarah pun mengizinkan mereka masuk. Di ruang monitor sendiri, Peter dikasih tahu kapal pengangkut T-Rex sudah dekat dengan kecepatan tinggi. Setelah dikotak berkali-kali pun tetap nggak ada jawaban dari krunya, sehingga tabrakan tidak terhindarkan. Orang-orang yang naik ke kapal buat cari tahu mendapati para kru udah mokat semua. Herannya tutup kanan T-Rex dalam keadaan tertutup. Jadi siapa yang makan mereka? Mendadak muncul seorang satpam soto yang nekan tombol membuka tutup kandang. Sehingga si T-Rex pun berhasil bebas dan mengamuk sesukanya. Menurut Sarah, lama dibius buat si T-Rex pasti haus. Setelah cari minum, berikutnya T-Rex pasti cari makan dong. Karena itu mereka datangi Peter buat minta posisi si baby T-Rex yang mau dipakai buat mancing induknya agar bisa dijauhkan dari kota. Induknya sendiri sesuai prediksi Sarah, dia lagi cari minum di kolam renang milik warga. Suara dari luar itu membangunkan anak pemilik rumah yang dengan santainya jalan ke kamar orang tuanya. Di sana dia bilang ke papanya ada dino di halaman. Tanpa dia tahu anjing mereka lagi menciut abis digertak T-Rex. Kedua orang tua itu berjalan sambil ngomel karena dipikir si anak lagi berhayal. Begitu masuk kamar si anak, orang tuanya pun ikut kegirangan lihat ada T-Rex. Di sisi lain, Ian dan Sarah melaju menerobos Taman Jurassic milik InGen. Sebab di sanalah si baby T-Rex disimpan. Tanpa buang waktu, mereka bawa pergi si baby walau dihalangi satpam. Sekarang gimana caranya mencari si induk? Caranya mudah, ikutin aja sumber teriakan orang di jalan. Karena si T-Rex lagi asik jalan-jalan di kota sambil beradu kuat sama bus dan berburu makanan. Ian berhasil nemu si T-Rex. Mereka lagi berusaha bangunin si baby T-Rex biar bisa manggil papanya. Gak taunya si T-Rex sadar ada anaknya di sana. Dengan penuh emosi dia kejar mobil Ian sambil mikir, kalian lagi pelakunya. Fully awake. You know where you're going? Ready? Where's the wreck? Tiba di area dermaga, Ian gendong si baby T-Rex buat dibawa pergi sambil melewati mobil si Peter. Lihat mereka bawa baby T-Rex, si Peter turun menyusul mereka. Waktu Peter sampai ke atas kapal, Ian dan Sarah lagi lari melompat ke laut. Peter yang dengar suara si baby T-Rex pun mendekati buat ditangkap lagi. Ternyata itu adalah kesalahan terbesar yang pernah dia buat seumur hidup. Sebab dari belakang si papa T-Rex pun muncul. Setelah lompat, Ian dan Sarah naik lagi setelah T-Rex masuk kandang. Ian segera menutup kandang sedangkan Sarah menembakkan bius ke T-Rex. Setelah beres, T-Rex bertujuan dikirim balik ke pulau dia berasal dengan dikawal angkatan laut. Berita tersebut dilanjutkan wawancara dengan John Hammond yang ajak pemerintah Costa Rica membuat kesepakatan untuk mengisolasi pulau tersebut dari manusia. Tujuannya jelas, agar para dino bisa hidup dengan tenang di pulau tanpa gangguan apapun. Tamat. Ini dia yang kedua. Sayangnya scene kotanya nggak terlalu panjang, padahal gokil itu ada T-Rex jalan-jalan di kota. Mungkin adegan itu yang menginspirasi adegan Godzilla tahun 98 yang ngamuk di kota ya. Jurassic Park ini trilogi sebelum dikembangkan ke franchise baru dengan judul Jurassic World. Jadi masih ada satu lagi sebelum ke yang versi modern. Cukuplah sampai sini aja video kali ini. Semoga kalian terhibur oleh film lawas tentang dino. Sampai jumpa di video berikutnya. See you all soon.